Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal TKA SMA khusus matematika ya. Nah, kebetulan saat ini kita akan bahas soal mendasar ya, materi dasar, yaitu tentang bilangan, terutama untuk anak-anak SMA, SMP ataupun SD ya. Itu masih sering kebingungan dengan namanya pecahan. Materi pecahan sudah saya bahas sebelumnya, dan sekarang kita akan memasuki soal-soal bertipe TKA yang biasanya soal-soalnya itu bertipe host ya. Kita lihat nomor 1, seperempat ditambah 7/4 kali 8/21 sama dengan ini pilihan-pilihannya. Yang kedua, diberikan pecahan ya, kemudian pecahan itu tersebut diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya, yang ketiga, tentang sebuah bak air berisi 240 liter, kemudian dibagi oleh 3 keluarga ya dengan bagian masing-masing. Yang ditanyakan adalah berapa air yang diterima salah satu keluarga, yaitu keluarga C ya, berapa liter yang dia terima setelah dibagi oleh keluarga A, B, dan B. Selanjutnya untuk nomor yang keempat ya, hasil dari ya, ini pembagian pecahan ya, pembagian yang campur dengan perkalian. Nomor 6 dibagi dalam kurung 10/9 kali 3/5. Kemudian soal yang terakhir untuk part ini adalah, ini juga ada 3 siswa ya, mirip dengan soal nomor 2 tadi ya. Ada kue 1, kemudian dia memakan 2/7 bagian. Kemudian siswa B memakan 1/3 bagian. Siswa A tadi 2/7 bagian, kemudian siswa B adalah 1/3 bagian. Nah, siswa C bisa makan berapa? Siswa C memakan sisanya. Jika kue dipotong 84 bagian sama besar, maka selisih potongan kue yang dimakan siswa C dan siswa A adalah, jadi selisihnya berapa banyak siswa A makan potongan tersebut dan siswa C memakan potongan tersebut. Selanjutnya kita lihat jawabannya. Untuk nomor 1, 1/4 ditambah 7/4 kali 8/21. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau ada penjumlahan ketemu dengan perkalian, maka yang kita selesaikan dulu adalah perkalian. Jadi perkalian itu lebih kuat dari penjumlahan atau pengurangan. Nah, berarti kita harus mengerjakan 7/4 kali 8/21. Nah, dari sini ada bagian yang bisa kita perkecil supaya perhitungannya lebih mudah ya. Beda kalau misalnya kita berhitung 3 kali 2 dengan 121 kali 1500. Berbeda kan? Cara perhitungannya itu akan lebih lama yang satu daripada yang lain. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan dulu. Yang pertama adalah ini kita sederhanakan adalah 7 dengan 21. Masing-masing kita bagi 7, berarti di sini 1, di sini menjadi 3 ya. Begitu juga dengan 8 dengan 4. Jadi 8 kita bisa sederhanakan dengan 4. Itu adalah menjadi, di sini menjadi 2. Jadi yang terjadi adalah terakhirnya adalah 1/4 ditambah 2/3. Nah, dari sini sudah kita bahas di materi pecahan ya. Kita samakan penyebut, kemudian kita kali silang. 3 kali 1 4 kali 2. Jadi modelnya seperti ini, penyebutnya adalah 4 kali 3. Jadi modelnya seperti ini, 3 kali 1 4 kali 2 per 12 ya. Ini secara singkatnya, langsung saja kita kali ataukah kita cari KPK kedua ini, kemudian kita kali silang ya. Berarti 3 kali 1 per 12 ditambah 4 kali 2 per 12. Hasilnya adalah 3/12 ditambah 8 per 12 sama dengan 11/12. Jadi hasilnya adalah 11/12. Nah, pada pilihan itu terdapat pada pilihan C, yaitu 11/12. Jadi kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu ya, baru kita
kita jumlahkan. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Karena kalau bilangannya besar, susah juga mencari perkaliannya, lama ya. Jadi di sini jawaban yang cocok adalah 11/12. Selanjutnya nomor yang kedua. Urutkan yang mana lebih besar. Jadi kita banding-bandingkan antara satu bilangan dengan bilangan lain. Yang pertama kita banding adalah 2/5 dengan 5/12 ya. Nah, untuk bandingkan ini kita tinggal kali silang ya, yang sudah saya terangkan di bagian materi ya, materi tentang pecahan. Kita kali silang. Berarti 2 kali 12 dengan 5 kali 5. Nah, ternyata 2 kali 12 itu 24, lebih kecil daripada 25 yang 5 kali 5. Artinya apa? 2/5 itu lebih kecil daripada 5/12. Kalau tidak percaya bisa pakai kalkulator, pasti kelihatan ya. Karena dia yang besar 5/12, maka kita bandingkan lagi 5/12 dengan bilangan lain. Misalnya 3/7 ya. Tinggal caranya sama, kali silang, berarti 3 kali 12 dengan 7 kali 5. 3 kali 12 itu 36, 7 kali 5 35 ya. Berarti 36 itu lebih besar daripada 35, maka secara otomatis 3/7 itu lebih besar daripada 5/12. Artinya apa? Kalau kita tulis 2/5 lebih kecil pada 5/12, lebih kecil pada 3/7. Nah, perbandingan terakhir adalah 3/7 dengan 4/9. 3/7 dengan 4/9 sama, kita kali silang saja. 3 kali 9 dengan 7 kali 4, ternyata 27 itu lebih kecil daripada 8, sehingga di sini katakan 3/7 itu lebih kecil daripada 4/9. Maka kalau kita tulis 2/5 lebih kecil daripada 5/12, lebih kecil daripada 3/7, lebih kecil daripada 4/9. Artinya apa? Yang pertama adalah kalau kita balik, karena yang ditanyakan adalah lebih besar, maka bisa kita tulis 4/9 lebih besar daripada 3/7, lebih besar daripada 5/12, dan lebih besar daripada 2/5. Jadi tidak perlu kita samakan penyebutnya untuk mengetahui besarnya pembilangnya ya. Jadi cukup kita kali silang, kita bisa melihat yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar. Selanjutnya yang ketiga. Sebuah pok mandi berisi penuh, berisi 240 liter. Kemudian keluarga A mengambil 2/5 bagian, berarti kita bisa tulis 240 kali 2/5. Atau bisa kita tulis menjadi 240 bagi 5, baru kita kali 2. Jadi sama saja ya. 240 bagi 5 kali 2. 240 bagi 5 adalah 48. 48 kali 2 adalah 96 liter. Jadi keluarga A mengambil 2/5 bagian, yaitu 96 liter. Selanjutnya keluarga B mengambil 1/4 bagian. Berarti 240 dikali 1/4, berarti 240 per 4 kali 1, 60 ya. Jadi 40 per 4 itu 60. 60 kali 1 adalah 60 liter. Sehingga keluarga C mengambil sisanya, yaitu 240 dikurangi dalam kurung 96 tambah 60. Artinya dikurangi dari pengambilan keluarga A 96 liter dan pengambilan keluarga B 60 liter, itu sama dengan 84 liter. Sehingga jawaban yang benar adalah pada pilihan D, 84 liter. Jadi kita ambil dulu 2/5 bagian, berarti 2/5 dari 240. Itu juga keluarga B 1/4, berarti 1/4 dari 240. Sehingga pengambilannya itu adalah A ditambah B. Pengambilan dari A tambah B ya. Berarti 96 ditambah 60 dikurangi untuk 240. Ternyata hasilnya adalah 84 liter. Sehingga jawaban benar adalah bagian D, 84 liter. Kemudian nomor yang keempat. 5/6 dibagi 10/9 kali 3/5. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, dari sini kita bisa mengambil di bagian materi juga. Ini sudah terangkan model pembagian. Karena di sini dalam kurung, berarti diselesaikan dulu dalam kurung ya. Namun sebelum kita selesaikan, kita bisa membuatnya lebih sederhana ya, supaya perkaliannya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu ribet. Nah, seperti ini 10/9 kali 3/5. Ini bisa kita coret 10 dengan 5, ini 10 dibagi 5 menghasilkan 2. Selanjutnya 9 dengan 3 ya.
9 dengan 3 di sini 9, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 menghasilkan 3. Sehingga hasil selanjutnya adalah 5 per 6 dibagi 2 per 3. Nah, pada model 5 per 6 dibagi 2 per 3 ini, kalau ada model seperti ini, maka balik salah satunya ya, dibalik penyebutnya menjadi pembilang, kemudian pembilangnya menjadi penyebut seperti ini ya. 5 per 6 kali 3 per 2. Tadinya 2 per 3 dibalik menjadi 3 per 2. Ada juga di materi ini ya, materi pecahan yang untuk soal TK, SD, SMP, dan SMA. Ini juga bisa kita kecilkan ya, 3 dengan 6. Karena 5 dengan 2 tidak bisa, 6 bukan tidak bisa dibagi, cuma hasilnya adalah pecahan desimal juga. Jadi kita cari yang bulat-bulat dulu. Jadi 3 dengan 6 kita bisa bagi di 3 masing-masing. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Jadi hasilnya adalah 5 bagian ini 6 dibagi 3 adalah sama dengan 2. Hasilnya menjadi 5 per 2 dikali 1 per 2 ya. Hasilnya adalah 5 per 4. Itu ada pada pilihan A, 5 per 4. Kemudian soal yang terakhir adalah soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini mirip dengan soal nomor 3 tadi ya. Sorry, bukan nomor 2 ya, nomor 3. Kok dipotong 84 bagian sama besar. Kemudian siswa makan 2 per 3 bagian, berarti 2 per 7 dikali 84, atau bisa ditulis 84 bagi 7. Itu adalah 12, berarti 12 kali 2 sama dengan 24 potong. Jadi siswa A memakan 24 potong. Kemudian siswa B memakannya itu sepertiga bagian, atau sepertiga dikali 84. 84 bagi 3 dikali 1 sama dengan 28 ya. 28 kali 1 sama dengan 28 potong. Sehingga siswa A memakan 24, siswa B memakan 28 potong. Kemudian bagian siswa C yang dimakan adalah 84 kurang jumlah yang dimakan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Dengan B ya, 24, 8 tambah 24 itu sebenarnya 84 kurang 52, itu adalah 32 potongan. Yang ditanyakan adalah selisih dari A dan C yang selisih bagian yang dimakan dari A dan C. Selisihnya adalah siswa C dengan siswa adalah 32 kurang 24 sama dengan 8 potongan. Jawabannya itu adalah pada pilihan A, 8 potongan. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah, dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian terbesarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.